Ibu bapak selama ini kan kadang-kadang kecewa. Gara-gara apa? Keinginannya belum terwujud. Betul? Padahal pasti baik belum? Belum tentu kan? Kalau belum tentu pasti baik, harusnya kecewa atau menerima? Sekalian kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wasallam ajmain. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ada di mata Allah, jadi seperti biasa kita akan mengkaji bagaimana menjalani hidup, ya, bukan apa hasil dari hidup. Karena kalau hasil Bapak Ibu mau terima tidak terima itu adalah urusan Allah. Betul? Kalau hasil keputusan Allah pasti akan yang memutuskan. Tapi tugas kita adalah bagaimana kita bisa menjalani hidup agar hasilnya baik sesuai dengan kodarnya Allah. Mohon maaf, ini saya mau tanya dulu dengan jujur ya. Bapak Ibu itu lebih menarik bicara tentang perang Palestina atau bagaimana menyelesaikan masalah hidup? Hah? Bapak Ibu lebih tertarik yang kita bahas bercerita tentang politik perang Palestina atau bagaimana menyelesaikan masalah hidup kita? Kenapa Bapak Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah hidup kita? Karena itu berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari. Bukan kita tidak peduli, bukan ya. Artinya ketika Bapak Ibu menjalani hidup, ternyata yang harus Bapak Ibu fokuskan adalah apa yang kita jalani sehari-hari. Sehingga semakin lama Bapak Ibu hidup, harusnya bisa semakin dekat kepada Allah. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau misalnya urusan Palestina, urusan negara, silakan semampunya, tapi jangan sampai mengganggu kondisi menjalani hidup Bapak Ibu masing-masing. Ya. Pertanyaan kedua, lebih tertarik mana? Bicara politik atau bagaimana supaya anak kita nurut? Nah, jadi kesimpulannya ternyata Bapak Ibu seharusnya begitu kan? Lebih tertarik mana? Kita bicara tentang negara atau usaha kita meningkat? Ternyata kenyataannya memang manusia itu akan fokus kepada apa yang diinginkan, ya. Nah sekarang kita memulai dari mana? Dari hal yang paling mendasar, yaitu ketika Bapak Ibu diuji oleh Allah. Mohon maaf, Bapak Ibu itu butuh nggak sih diuji oleh Allah? Buat apa? Oh, buat apa Bu? Kalau Ibu sadar ujian itu untuk meningkatkan keimanan, kalau Ibu sadar ya, harusnya pas diuji itu senang atau emosi? Bapak Ibu sudah begitu? Enggak, kalau Bapak Ibu sadar, oh ujian ini untuk meningkatkan keimanan saya, minimal meskipun nanti mungkin kadang-kadang turun naik ya, minimal Bapak Ibu pas diuji itu menyadari, nggak apa-apa saya diuji. Yang penting iman saya meningkat. Berarti yang penting itu di dalam ujian iman meningkat atau penyelesaian masalah. Yang terpenting di dalam ujian itu iman meningkat atau penyelesaian masalah. Kalau iman meningkat, otomatis penyelesaian masalah itu muncul. Tapi selama ini Bapak Ibu fokusnya meningkatkan
dulu iman meningkat atau menurun? Tuh, makanya saya ulang dulu ya. Allah memberikan ujian. Lalu Bapak Ibu harus sadar tujuan Allah memberikan ujian apa? Ternyata semua ujian itu Allah hanya gunakan untuk meningkatkan keimanan kita. Berarti Bapak Ibu harusnya evaluasi. Ketika kita dikasih masalah, kok iman kita malah menurun, malah khawatir, itu harus dipertanyakan. Jangan-jangan selama ini fokus Bapak Ibu keliru. Karena apa? Setiap iman meningkat, maka solusi dari Allah akan muncul. Kita buktikan sekarang. Benar nggak? Kalau iman kita meningkat, maka Allah bukakan jalan keluar. Misalnya Bapak Ibu diuji, iman meningkat, maka Allah bukakan jalan keluar. Diuji lagi, iman meningkat, Allah bukakan jalan keluar. Oke, ini ayatnya sering saya sampaikan, tapi mungkin kadang-kadang Bapak Ibu kurang fokus ke sana. Silakan. Siapa yang baca ayat? Oh ya Mas. Oh ya. Surat 26. Ini coba, ini contoh saja ya, surat 26. 61 sampai 63, ini kan sering ayat ini saya sampaikan. Quran surat 26 Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 63. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Baik, Allah membuat suatu kejadian. Nabi Musa pada titik apa Bapak Ibu? Kalau bahasa istilah orang itu mentok ya. Kan Bapak Ibu sering kan kalau punya masalah itu mentok. Ya kan? Ibu Bapak itu udah bingung gitu, saya tuh mau udah ngapain lagi Ustaz? Saya udah capek lihat anak saya, misalnya begitu ya. Pernah ya ketika punya masalah kan udah mentok ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kata Nabi Musa apa? Meskipun dalam kondisi terjepit. Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Coba saya tanya Bapak Ibu, dalam kondisi terjepit pun Nabi Musa tetap percaya nggak kepada Allah? Ibu-ibu kalau kondisi terjepit percaya atau pusing? Terus imannya kemana? Halo? Lihat, kan tadi kita setuju, kita sadar semua bahwa setiap ujian itu tujuan Allah hanya untuk meningkatkan keimanan. Kan kita setuju ya? Berarti nanti Bapak Ibu itu jangan kaget ketika Bapak Ibu diuji itu mungkin pada suatu saat Bapak Ibu akan dibuat terjepit. Artinya tuh sudah bingung, sudah tidak bisa berpikir, ini saya mau ngapain? Akan begitu. Nah sekarang lihat pasukan Musa, Nabi Musa sudah mentok, udah nggak bisa depan laut merah kan belakang pasukan Firaun. Ini kan udah terjepit. Tapi lihat Nabi Musa bilang apa? Ayat 62-nya diulang. Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Nah, saya tanya, Nabi Musa bilang, enggak, Allah tuh tidak akan meninggalkan saya dan pasti Allah menolong saya. Berarti Nabi Musa bicara dengan apa? Imannya atau akalnya? Pasukannya? Akalnya, saya akan tersusul. Tapi Nabi Musa bicara dengan imannya. Berarti saat itu iman Nabi Musa meningkat atau menurun? Kenapa dia meningkat? Karena dia yakin, dia tahu sesempit apapun, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, kalau dia tetap yakin kepada Allah, pasti Allah menolongnya. Kenapa? Karena dia tahu ujian itu untuk meningkatkan keimanan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah mentok, sudah buntu dengan jalan yang sekarang Bapak Ibu jalani, kok kayaknya udah nggak ada jalan, Bapak Ibu pusing, putus asa atau tetap yakin? Itu maksudnya, ya. Jadi nanti kalau menghadapi kesulitan, yang Allah butuhkan itu bukan kepintaran Bapak Ibu. Yang Allah butuhkan saat diuji, saat diberikan kesulitan, Bapak Ibu tetap yakin atau tidak. Itu maksudnya beriman. Akhirnya apa? Ketika Bapak Ibu tetap beriman, ketika Nabi Musa tetap yakin Allah akan menolong dan memaaf, padahal dia tahu nggak solusinya. Waktu Nabi Musa bilang dia akan menolongmu, dia tidak akan meninggalkanku, dan Allah pasti akan menolong. Itu tuh Nabi Musa tuh tahu nggak solusinya. Terus kenapa dia tetap yakin? Nah itu maksudnya. Kan Bapak Ibu punya iman kan dalam diri Bapak Ibu kan? Berarti iman itu dipakai saat menghadapi kesulitan atau kemudahan. Kalau kemudahan nggak usah, dengan logika aja bisa.
Tapi saat kesulitan, tolong Bapak Ibu dipakai imannya, ya. Jelas ini Bapak Ibu nih? Dipakai imannya ya. Berarti nanti ketika Bapak Ibu menghadapi kesulitan, besok harus bayar uang kuliah, besok harus bayar cicilan apapun. Yakin atau pusing? Boleh pusing. Iya kan, menguji Allah, menguji keimanan lewat kesempitan, nggak mungkin lewat lapangan. Kalau Bapak Ibu banyak uang, perlu pakai yakin nggak kalau banyak uang? Nggak usah. Tapi kalau nggak punya uang, Bapak Ibu perlu pakai yakin nggak? Jadi pas nggak punya uang pakai apa? Iman. Kalau banyak uang, akal aja, terserah mau jalan-jalan kemana, kan gitu ya? Ingat ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menghadapi kesulitan, kalau Bapak Ibu sudah mentok terhadap sesuatu, Bapak Ibu pegang. Saya harus tetap yakin. Biar apa? 63-nya. Apa kata Allah? Biar apa? Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu. Nah, berarti Nabi Musa dapat apa dari Allah? Pertolongan Allah, namanya mukjizat. Meskipun secara akal sudah tidak bisa, tapi karena kita tetap yakin kepada Allah, insya Allah Bapak Ibu pasti akan Allah berikan jalan keluar. Al-Quran ini petunjuk untuk Nabi Musa saja atau semua orang? Nah, berarti bisa Bapak Ibu contoh, bisa Bapak Ibu praktekkan. Jadi nanti pas Bapak Ibu menghadapi kesulitan, ingat ya Bapak Ibu ya, yang penting saat menghadapi kesulitan itu Bapak Ibu tetap yakin atau tidak. Ketika yakin, maka itu yang terjadi. Ketika Bapak Ibu tidak yakin, maka itu yang terjadi. Karena janji Allah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ucapkan. 51 ayat 23. Karena janji Allah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ucapkan. Surat 51 ayat 23. Silakan. Quran surat 51 Az-Zariyat ayat 23. Ya, benar kan? Janji Allah itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ucapkan. Makanya hati-hati ya dalam berprasangka ya, dalam berpikir. Apa kata Allah? Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Nah, jadi nanti pas menghadapi kesulitan, pokoknya saya yakin Allah nolong saya. Dari mana mah? Nggak tahu. Tapi saya yakin dan saya akan tetap ikhtiar, Allah pasti menolong saya. Maka ketika ibu mulutnya hatinya yakin kepada Allah, pasti Allah bukakan jalan keluar. Jalan keluar itu urusan siapa? Perlu kita pikirkan. Terus ibu pusing-pusing selama ini mikirin apa? Jalan keluar itu urusan siapa? Urusan Allah kan? Perlu nggak kita pikirkan? Ngapain kita mikirin urusan Allah? Kayak itu ngapain mikirin urusan tetangga? Betul? Berarti tugas ibu itu mikirin jalan keluar atau meningkatkan keyakinan? Bisa nggak kira-kira ibu meningkatkan keyakinan? Bisa ya? Tapi bisa nggak ibu membukakan jalan keluar? Kalau nggak bisa, nggak usah sok-sok membukakan jalan keluar. Tugas itu meningkatkan keyakinan, tugas Allah membukakan jalan keluar. Terus selama ini tuh ibu-ibu tuh pusing-pusing tuh kenapa? Ikut-ikutan urusan Allah. Ibu mau bantu Allah maksudnya? Nggak usah, Allah nggak usah dibantu. Ya, tugas ibu meningkatkan keimanan, tugas Allah membukakan jalan keluar. Jelas Bapak Ibu ini? Berarti satu hal yang harus Bapak Ibu pegang, supaya Allah membukakan jalan keluar, ternyata syarat satu tadi apa? Syarat nomor 1? Yakin atau beriman kepada Allah. Salah satunya adalah kita meyakini apapun yang Allah janjikan. Jelas Bapak Ibu ini? Ya? Paham? Baik. Kalau paham, kita masuk pemahamannya sekarang. Ya. Judulnya, ternyata
ternyata semua keinginan kita itu adalah perwujudan dari hawa nafsu kita. Benar nggak nih Bapak Ibu? Oke, saya masuk ya. Saya ulang lagi. Ternyata semua keinginan kita itu adalah perwujudan dari hawa nafsu kita. Kenapa Bapak Ibu punya keinginan? Karena Bapak Ibu punya hawa nafsu. Kenapa malaikat nggak punya keinginan? Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Jadi semua keinginan itu muncul dari perwujudan hawa nafsu. Sekarang saya tanya ya Bapak Ibu ya. Allah punya keinginan. Manusia pun punya keinginan. Betul? Berarti dalam hidup ini Bapak Ibu harus sadar, ada yang namanya keinginan Allah, ada yang namanya keinginan manusia. Menurut Bapak Ibu semua, kira-kira yang pasti baik yang mana? Keinginan Allah ya? Yang belum tentu baik? Keinginan manusia. Betul? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu kecewa itu karena apa? Memang pasti baik. Halo, salah lagi. Dalam hidup kan ada dua keinginan. Satu, keinginan Allah pasti baik. Yang kedua, keinginan manusia belum tentu baik. Sekarang saya tanya, ibu bapak selama ini kan kadang-kadang kecewa. Gara-gara apa? Keinginannya belum terwujud. Betul? Padahal pasti baik belum? Belum tentu kan? Kalau belum tentu pasti baik, harusnya kecewa atau menerima? Kenapa menerima? Belum tentu baik. Berarti kalau keinginan ibu tidak terwujud, harusnya marah atau menerima? Boleh marah? Loh kan belum tentu baik. Kecuali keinginan Bapak Ibu pasti baik, silakan usahakan, silakan ikhtiarkan, silakan ngotot. Belum tentu baik kok. Kalau belum tentu baik itu lebih baik Bapak Ibu terima. Oh berarti memang ini belum baik. Contoh sederhana, ada jamaah saya sudah ikhtiar, sudah usaha Bapak Ibu. Akhirnya dia sampai hampir putus asa. Dia bilang gini, Ustadz saya tuh usaha tuh kurang apa? Sampai maksud itu lembur dari pagi dari kantornya, pulang itu kadang-kadang jam 12 malam, besok pagi lagi pulang, bekerja keras. Yang intinya sudah ikhtiar habis-habisan, tapi kok caranya rezeki itu cukup-cukup aja, nggak lebih gitu loh Bapak Ibu. Karena dia mikir gini, kalau rezeki saya lebih kan saya bisa umroh, bisa haji, bisa bahagiakan orang tua saya gitu loh, bisa ajak anak-anak saya liburan. Tapi dia sudah habis-habisan berikhtiar, sudah habis-habisan berusaha, tapi kayaknya rezekinya segitu-segitu aja. Pernah Bapak Ibu ngalami hal ini? Sampai dia hampir putus asa, kata dia. Ini tuh salah saya di mana, kata dia. Kira-kira menurut Ibu salahnya di mana? Kan logikanya harusnya kan kalau kita kerja keras dari jam 7 sampai jam 12 malam, besoknya dari jam 7 sampai jam 12 malam, kan harusnya menurut logika dia kan minimal rezekinya bisa lebih. Tapi ini enggak, lepas terus. Bahkan tiap bulan tuh kadang-kadang saldonya 0 gitu loh Bu. Maksudnya pemasukan 10 juta, pengeluaran 10 juta gitu. Dia tuh sampai bingung karena dia udah lelah selama 2 tahun lebih kayak gitu. Ini tuh bagaimana Ustadz? Kira-kira salahnya di mana? Ikhtiarnya sudah habis-habisan, sholatnya juga sudah maksimal kata dia ya, saya kan nggak tahu. Dia sedekah, tapi kayaknya rezekinya enggak meningkat. Pernah Bapak Ibu mengalami atau anak Bapak Ibu mengalami itu? Biasanya bisa menerima atau jadi frustasi dari nah dia kayak gitu. Ini salah saya di mana kata dia? Salahnya di mana Bapak Ibu? Hah? Enggak, kata dia kalau orang begitu saya tanya yakin ya. Terus saya darkan daripada saya juga bingung pakai pemikiran saya, takutnya dia debat ya. Akhirnya saya jawab pakai Al-Quran. Ternyata di Al-Quran itu ada jawabannya. Sudah ikhtiar habis-habisan,
Tapi kenyataannya kok kayaknya rezeki belum muncul-muncul, belum banyak-banyak. Padahal niatnya baik. Ya Allah, tolong saya tuh kalau rezeki banyak mau umrohkan orang tua, mau jalan-jalan sama anak-anak saya. Intinya tuh niatnya baik lah, niatnya baik ya. Tapi salahnya di mana? Saya jawab aja pakai Al-Quran 42 ayat 27. Surat 42 ayat 27. Salahnya tuh di mana Bapak Ibu? Quran surat 42 Asyura ayat 27. Apa kata Allah? Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, Kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya saat itu, kepada orang itu, apa kata Allah? niscaya mereka akan membuat melampaui batas di Apa yang terjadi Bu? Berarti selamat atau celaka? Hah? Kalau saat ini kan dia sudah cerita ke saya, sudah habis-habisan panitia tapi kan rezekinya masih serat. Kalau saat ini Allah lampaukan, Allah lebihkan rezekinya, kata Allah niscaya dia akan melampaui batas. Berarti dia selamat atau celaka? Celaka dong kalau sekarang dia dikasih rezeki lebih. Saya tanya, suami banyak uang, kira-kira dia ngapain? Dia baca, dia nangis. Dia nangis. Iya ya Ustaz. Coba Bapak, karena gini, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Allah tuh tahu nggak sifat kepribadian kita? Dan kalau memang menurut Allah Bapak Ibu amanah untuk diberikan uang banyak, pasti diberikan. Tapi kalau Allah lihat Bapak Ibu memang belum amanah untuk uang yang banyak, pasti Allah nggak akan berikan. Karena Allah sayang, ini kalau saya kasih, Bapak Ibu punya anak SD, punya anak kuliah, uang jajannya sama atau beda? Oh, berarti nggak adil dong. Uang jajan anak SD 100.000, uang jajan anak kuliah 100.000, kira-kira adil nggak? Loh kenapa? Tuh nggak tahu. Ngerti nggak nih Bapak Ibu? Meskipun sama 100.000, karena ibu lihat anak SD ini kalau dikasih 100.000 habisin anak saya kuliah apapun kan nanti kan. Akhirnya ibu cuma kasih 10.000. Yang kuliah dikasih 100.000. Kenapa itu bedakan? Padahal kan sama-sama anak. Itu maksud saya, Allah itu tahu sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang kondisi Bapak Ibu cuma per bulan 2 juta, benar atau salah? Kalau sekarang kondisi Bapak Ibu dikasih 2 juta per bulan, benar atau salah? Aduh, coba Mas Ferry baca lagi. Ini kan belum salah. Perhatikan makanya. Ini harus meyakini Allah itu begini nanti. Coba. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, Kalau saat ini Bapak dilapangkan, saya bilang begitu, terus niscaya mereka akan membuat melampaui batas di bumi. pasti Bapak celaka, saya bilang. Terus, Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. tuh, karena apa? Terus, Sungguh, dia maha mengetahui terhadap keadaan hamba-hambanya. Allah tuh tahu. Kalau ibu memang amanahnya per bulan 1 miliar, pasti dikasih 1 miliar. Tapi kalau sekarang ibu dikasih cuma 10 juta, memang saat ini ibu cocoknya 10 juta. Nah, saya bilang ke si Bapak itu, kalau Bapak sekarang dikasih 1 miliar per bulan, jangan ketemu saya bilang. Yang ada Bapak di luar negeri sama saya, nggak usah ngaji sama saya. Diam dia kan. Tapi kan Ustaz, loh, Bapak menganggap Allah salah ngasih rezeki. Tuh. Sadar nggak itu Bapak Ibu? Berarti tugas kita bersyukur atau protes sama Allah. Ini sadar jawabnya? Berarti apapun yang Allah berikan, besar kecilnya rezeki yang Allah kasih, Bapak bersyukur atau protes? Boleh mengeluh? Berarti mengeluh itu manusiawi atau kurang ajar? Ibu sering mengeluh? Hah? Nah, kita tanya Ibu ya. Enggak, memang kadang-kadang jujur saja manusia itu kan selalu
selalu fokus apa yang diinginkan, bukan apa yang Allah inginkan. Kan artinya logikanya, apapun yang Bapak Ibu inginkan itu akan menjadi berkah, itu akan menjadi benar kalau sama dengan keinginan Allah. Jelas Bapak Ibu ini? Akhirnya dia diam tuh. Ayo silakan, saya bilang Bapak baca lagi ayatnya, daripada kita berdiskusi. Awalnya kan bantah. Saya tuh kan kalau lihat orang bantah, akhirnya saya biasanya keluarkan ayatnya. Silakan Bapak baca. Allah lebih tahu apa yang ada dalam diri kita. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum ditolong Allah, benar atau salah? Kalau sekarang masalah Bapak Ibu belum ditolong Allah, benar atau salah? Coba saya ulang lagi. Kalau sekarang masalah Bapak Ibu belum ditolong Allah, kira-kira benar atau salah? Kenapa benar? Berarti Bapak Ibu masih disuruh bersabar. Iya. Nggak sabar tuh baik atau buruk kalau nggak sabar? Kalau sabar, berarti ibu senangnya lama ditolong atau cepat ditolong? Kalau cepat ditolong, ibu sabarnya gimana? Tuh, mau lama mau cepat urusan Allah, tugas kita jalani ujian itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Kalau Bapak Ibu ikuti petunjuk Allah, insya Allah pasti selamat. Saya tanya nih, orang pusing itu karena masalahnya atau karena tidak mengikuti petunjuk? Orang pusing, kalau punya masalah kan banyak orang pusing ya. Itu tuh karena masalahnya atau karena tidak mengikuti petunjuk? Kok ibu ragu-ragu jawabnya? Orang pusing itu karena masalahnya atau karena tidak mengikuti petunjuk? Ibu seringnya mengikuti petunjuk atau tidak mengikuti? Jadi ibu tuh pengennya pusing gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ternyata kalau kita renungkan lebih dalam, tidak ada yang namanya masalah kalau Bapak Ibu mau mengikuti petunjuk. Sekecil apapun masalah, kalau Bapak Ibu tidak mengikuti petunjuk, maka Bapak Ibu akan menjadi bermasalah. Jadi tugas kita tuh diproses atau dihasil? Tugas kita diproses atau dihasil? Tapi ibu kecewa gara-gara diproses atau dihasil guys? Itu tugas siapa kalau hasil? Terus kenapa ibu kecewa dengan hasil yang Allah putuskan? Tidak sesuai dengan keinginan kita. Memang keinginan kita pasti baik. Terus kalau nggak baik, kenapa kecewa terhadap sesuatu yang nggak baik? Halo, ibu-ibu? Kok Ustadz ke ibu-ibu terus? Paling banyak ibu-ibu ini sedikit loh. Oke, kita lanjut ya. Demi Allah Tuhanmu yang tidak pernah menyulitkan hambanya. Ingat, Allah itu tidak pernah menyulitkan hambanya. Berarti ketika ibu menghadapi suatu permasalahan merasa sulit, itu salah siapa? Oke, saya buktikan ya. Benar nggak Allah itu tidak pernah menyulitkan hambanya? Al-Baqarah 185. Silakan. Al-Baqarah 185. Tapi ambil Mas Fadil ya, Allah menghendaki kemudahan. Karena itu bulan puasa itu ceritanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Nah ini ya, ini tentang bulan puasa ya. Tapi saya mengambil statement Allah di sini. Perhatikan Bapak Ibu. Coba. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Coba, Ibu dapat tulisannya? Allah menghendaki. Oke, atau dari awal aja. Ini kan ceritanya tentang kode ya, tentang kode puasa. Ya, Bapak Ibu paham dulu aja. Silakan. Bulan puasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Terus, karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya.
Berarti meskipun puasa itu wajib, tapi kalau kondisi Bapak Ibu dalam keadaan sakit boleh berbuka enggak? Itu siapa yang buat aturan? Berarti Allah itu aturannya mempersulit atau mempermudah? Lihat, Allah sendiri yang membuat aturan, yang membuat ujian selalu ingin mempermudah. Berarti sebenarnya semua ujian itu mudah atau sulit? Mudah kenapa? Bagi yang mengikuti Allah, sulit bagi yang mengikuti keinginannya sendiri. Paham ya Bapak ya? Jadi dasarnya Allah itu senang mempermudah, bukan mempersulit. Perhatikan, makanya Allah bilang apa? Terus sebanyak hal yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, ini tolong ditempel di stiker mobil ya. Stiker mobil, stiker motor, kalau ibu lagi menghadapi kesulitan itu baca itu ayat. Kok saya sulit? Pasti kalau sulit mengikuti pemikiran sendiri. Kok saya mudah? Pasti Bapak Ibu mengikuti keinginan Allah. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu menjalani masalah masih sulit, salah siapa? Jadi kesulitan itu dibuat siapa? Sendiri. Disuruh sabar malah marah, disuruh ikhlas malah pamrih. Ayo jujur, disuruh bersyukur malah mengeluh. Kalau ibu sekarang masih sulit, kalau bapak sekarang masih sulit, berarti bapak ibu masih ngotot dengan keinginannya. Mohon maaf, ibu tuh kalau dinasihatkan suami, nyayal dulu atau menerima dulu? Hah? Nah, padahal diterima dulu, nanti ibu bilang sama Allah, ya Allah tolong. Saat menerima itu ibu berdoa. Kalau ibu bapak berdoa saat menerima, insya Allah dikabulkan. Jadi fungsinya bapak ibu menerima itu biar bapak ibu dekat sama Allah. Kalau ngeyel dekatnya sama siapa? Ibu lebih sering sama siapa? Kata ya, jadi Allah sendiri menghendaki kemudahan. Kita sendiri pun sebenarnya ingin kemudahan, tapi karena manusia diberikan hawa nafsu, biasanya kalau hal-hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita bantah atau kita menerima. Bantah dulu, karena nafsu itu begitu. Makanya Bapak Ibu harus belajar mengendalikan hawa nafsu. Makanya Allah suruh puasa kan? Keinginan Bapak Ibu makan itu jam 7 pagi, jam 12 siang, jam 5 sore. Cuman karena Bapak Ibu puasa, akhirnya makannya pada maghrib kan? Itu keinginan siapa makan pada maghrib? Kalau keinginan kita makan siang. Habis olahraga haus, tapi Bapak Ibu puasa sunnah, dibatalkan atau tetap puasa? Benar? Aduh, soleha sekali. Iya, misalnya lagi haus tenggorokan, tiba-tiba lewat tukang es durian. Benar? Nah, maksud saya, kalau ibu bisa menahan hawa nafsu itu, berarti kepada sikap suami bisa nggak menahan hawa nafsu juga? Tiba-tiba suami habis mandi nyimpen anduk di kasur, ibu terima atau ibu marah? Ya, hati-hati ya. Itu maksudnya, itu latihan hawa nafsu puasa dipraktekkan dengan latihan anak sama istri, anak sama suami. Jadi antara puasa yang dilakukan dengan praktek akhlaknya jadi berubah. Jangan pas puasa bisa menawan hawa nafsu, pas enggak puasa jadi memuaskan hawa nafsu. Paham Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut. Allah tidak akan menyulitkan hambanya yang beriman, ya. Dan apakah kamu sadar bahwa keinginanmu itu adalah semua dari perwujudan nafsu? Makanya kalau nafsu itu Bu, kalau tidak ibu tahan, kalau ibu bapak tidak dikendalikan dengan kesabaran, dengan keikhlasan, pasti bablas Bapak Ibu. Bahkan kalau kebenaran yang Bapak Ibu lakukan ini berdasarkan hawa nafsu Bapak Ibu, apa yang akan terjadi?
23 ayat 71. Kalau kebenaran itu berdasarkan hawa nafsu Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? 23 ayat 71. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi. Apa yang terjadi? Kiamat. Kalau kebenaran itu berdasarkan keinginan kita semua. Terus? Dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Nah, jadi karakter manusia itu kalau kebenaran itu mengikuti keinginan kita, nggak usah nunggu sampai akhir zaman, sekarang aja bisa kiamat. Ya, tapi alhamdulillah Islam diturunkan, Al-Quran diturunkan sebagai aturan untuk mengatur hawa nafsunya manusia. Makanya Bapak Ibu dalam hidup saya tanya ya, toh semua masalah itu kan munculnya dari keinginan ya, betul? Semua masalah itu kan dasarnya keinginan. Contoh sederhana, ibu ingin anak ibu soleh. Kalau bisa sholat subuh itu dia otomatis bangun terus ke masjid, inginnya begitu. Tapi kenyataannya tiap subuh dia susah dibangunin, jadi masalah nggak buat ibu? Ibu inginnya anak itu jadi soleh, tiap subuh dia langsung otomatis ke masjid. Kenyataannya anak sulit dibangunkan, berarti jadi masalah kan? Jadi masalah itu apa? Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau sesuai, tidak ada masalah ya. Sekarang saya tanya, di dunia ini apakah semua itu sesuai dengan keinginan kita? Ibu tahu? Terus kalau tahu, ibu yang menyesuaikan atau harus dunia yang menyesuaikan? Kalau ibu tahu di dunia ini kadang-kadang sesuai, kadang-kadang tidak sesuai, harusnya ibu belajar gimana nih caranya. Kalau hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita, saya harus cepat menyesuaikan. Gimana caranya supaya ibu cepat menyesuaikan dengan kondisi keadaan yang tidak sesuai keinginan kita? Bukan. Cara menyesuaikannya ibu jangan lihat kejadiannya, tapi lihat izin Allahnya. Ngerti nih Bapak ini? Dimarah-marahin orang, difitnah orang itu, kira-kira harusnya ibu marah atau terima? Kira-kira harusnya? Enggak, yang benar dulu, ini secara umum. Harusnya kan marah, betul? Difitnah, dizolimi orang itu harusnya marah. Tapi karena ibu tahu kejadian ini terjadi atas izin Allah, berarti harusnya diterima atau marah? Berarti ibu menerima itu karena kejadiannya, karena melihat Allah yang mengizinkan. Itu maksudnya. Jadi pas ibu bapak mau marah tuh, tapi kan ini Allah yang izinkan. Ya udah deh, saya terima dulu. Nah Allah tuh seneng kayak gitu. Ketika Allah senang, kira-kira keinginan ibu akan diwujudkan nggak? Pasti diwujudkan. Jadi kalau ibu ingin mewujudkan keinginan bapak ibu, tolong senangkan dulu Allah, ikuti dulu keinginan Allah. Nanti baru Allah menyenangkan keinginan bapak ibu. Paham ini bapak ibu ini? Jadi pas anak nggak mau sholat subuh, ibu gimana? Diterima dulu atau marah dulu? Kenapa ibu menerima kondisi itu kan gak senang? Karena itu Allah yang izinkan. Ibu terima ya Allah, karena Allah yang mengizinkan, gak apa-apa saya terima. Nah Allah senang kan? Baru ibu mohon, tapi tolong ya Allah bolak-balikan hati anak saya. Pasti nanti bolak-balikan hati. Ngerti bu? Ya. Ketika suami marah-marah, ibu emosi atau terima? Kenapa ibu terima? Ibu lihat Allahnya, ini karena sudah diizinkan Allah, ibu terima dulu. Setelah diterima baru ibu mohon bolak-balikan hati suami saya. Pasti suaminya berubah. Kalau nggak berubah, mungkin nggak? Ibu sudah menerima, terus suaminya belum berubah, masalah nggak? Ibu sudah menerima, tapi suaminya belum berubah, masalah nggak?
ibu sudah menerima, tapi suaminya belum berubah, masalah nggak? Kenapa nggak? Kan udah menerima. Berarti yang jadi masalah itu siapa? Kenapa? Berarti yang menjadi masalah itu kenapa? Karena belum menerima kan? Berarti salah suami atau salah ibu karena nggak menerima? Paham ya Bapak Ibu semua ya? Jadi semua permasalahan sebenarnya kata kuncinya cuma satu, diterima atau tidak. Kalau diterima, insya Allah tidak ada masalah. Kalau tidak menerima, pasti jadi masalah. Jadi buat orang yang mudah menerima, ternyata tidak ada yang namanya masalah. Untuk orang yang sulit menerima, pasti selalu akan jadi masalah. Ketika kemarin saya pulang umroh, kan naik pesawat tuh Bu, kan saya nggak tahu, pokoknya tiketnya saya itu kalau nggak salah 56C. Nah saya pede aja kan, udah capek kan, jalan terus masuk ke lorong itu, tahu-taunya polisi saya didudukin sama si bapaknya, tapi posisinya di tengah. Terus loh ini Pak, saya sampai bilang gini sama apa saya nomor 5, ternyata dia 64C, saya 56C. Ini gimana? Si bapak itu nggak mau pindah? Enggak apa-apa, saya ini sama teman saya. Kira-kira menurut ibu saya menerima atau tidak? Kenapa menerima saya? Karena udah tahu ilmunya. Oh ya udah Pak, ini sini tiketnya tukar gitu kan? Ternyata apa? Saya malah dapat tempat duduk yang luas lebar di belakang, tidur sendiri. Saya bilang, udah pokoknya tugas Bapak Ibu kalau Allah ngasih kejadian diterima dulu aja, gak usah emosi dulu. Toh emosi juga sudah terjadi, mau apa? Ayo saya tanya, Bapak Ibu ketika difitnah orang, fitnahnya sudah terjadi atau belum? Nah kalau sudah terjadi ngapain emosi? Sudah terjadi tuh. Loh, saya ulang, Bapak Ibu ketika difitnah orang, fitnahnya sudah terjadi belum? Kan ibu merasa difitnah, kan sudah difitnah, berarti sudah terjadi. Ngapain Bapak Ibu emosi kepada sesuatu yang sudah terjadi? Setelah diterima, Bapak Ibu wajib berdoa dan ikhtiar, insya Allah jadi dimudahkan, karena Allah menyukai kemudahan. Jadi orang dimudahkan masalah itu gara-gara pintar atau gara-gara menerima? Gara-gara menerima. Semakin dia mudah menerima, dia semakin dimudahkan karena memang janjinya itu. Ya, ilmu dan latihan. Jadi tiap hari itu ibu dilatih sama Allah tuh, ada kejadian-kejadian yang gak enak pasti dilatih terus. Ya, ibu udah sadar ya ini ya. Jadi kalau nanti ada kejadian tidak sesuai dengan keinginan kita, masalah atau sarana latihan, silakan ibu bapak latihan. Ya, baik, kita lanjut lagi. Kembalilah kepada firman Allah. Kenapa? Karena Allah berikan nafsu dalam diri kita. Itu tuh tujuannya memang untuk menguji kita. Karena kalau Bapak Ibu nggak ada nafsu, gimana mau diuji? Misalnya, kalau ngasih kejadian, takdir apapun, kalau ibu nggak ada keinginan, nggak ada nafsu, ya udah diam aja kayak malaikat, disuruh sujud ya sujud. Ya kan, disuruh nyatet ya nyatet, kan begitu. Karena malaikat memang nggak punya nafsu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi Allah memberikan nafsu dalam diri kita, ternyata untuk menguji. Tapi nafsu itu nggak bisa dihilangkan. Makanya ujian itu adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Supaya nafsu terkendali, maka Allah nyuruh Bapak Ibu sabar, Allah nyuruh Bapak Ibu ikhlas, Allah nyuruh Bapak Ibu bersyukur. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengendalikan hawa nafsu, yang pertama Bapak Ibu butuh apa? Kalau Bapak Ibu ingin latihan mengendalikan hawa nafsu, yang pertama kali Bapak Ibu butuh apa? Ujian atau masalah. Yang enak atau yang tidak enak? Yang namanya masalah itu yang enak atau yang tidak enak? Yang gak enak namanya masalah. Kalau yang enak namanya hiburan.
isinya, bahkan lebih banyak. 21 ayat 105. Kalau ibu sudah soleh, sudah nafsunya terkendali, Allah kasih dunianya, kenapa mesti kabur? Kalau tujuannya Allah kasih ujian untuk mengendalikan hawa nafsu. Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 105. Ayat 105. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Tuh, dikasih nggak bumi? Dikasih, tenang aja. Yang penting nafsu ibu terkendali. Sehingga apa? Banyak uang tapi nafsu ibu terkendali. Imam Malik uangnya banyak, biasa aja dia. Imam Syafi'i kaget, kok ulama uangnya banyak, kalau ngitung uang di depan. Tapi karena nafsunya sudah terkendali, ya tidak ada masalah. Karena uang yang dipakai hanya untuk berjihad di jalan Allah. Tapi kalau ibu belum terkendali nafsunya, bu, uang banyak, repot. Jadi ibu minta ke suami, per bulannya banyak atau sedikit aja kalau ingin latihan. Kalau ingin latihan, kalau enggak ya udah nggak usah latihan. Jelas sih Bapak Ibu ya? Pak? Oke, kita lanjut. Jadi ternyata Allah membuat nafsu dalam diri kita agar Bapak Ibu melatih, agar kita bisa mengendalikan dan jangan sampai melampaui batas. Tadi kan sudah bilang ya di surat 42 ayat 27, jika Allah membuka rezeki kepada kita, maka niscaya dia akan melampaui batas. Kayak Korun itu Salabah, terus Fir'aun, Namrud, kan itu melampaui batas semua itu akhirnya. Karena dia tidak kuat dengan godaan dari hawa nafsu. Tapi kita harus sadari bahwa manusia itu kodratnya pasti sudah punya nafsu. Nah, sekarang saya tanya ya, berarti sekarang nafsu itu agar bisa dikendalikan, ternyata nafsu itu harus mau dipaksa untuk mengikuti petunjuk Allah. Jadi kalau nanti menurut petunjuk Bapak Ibu disuruh belok kiri, Bapak Ibu belok kiri atau kanan? Kalau kanan, nah jadi nggak ada nanti di jalan Bapak Ibu naik motor sen kanan belok kiri. Paham ya? Karena apa? Karena kita mengikuti petunjuk Allah. Menurut petunjuk Allah, kita tuh disuruh mengatasi masalah atau menjalani masalah? Jalan aja. Dengan sabar atau dengan emosi? Sabar aja jalan. Sampai apa? Sampai Allah akan menolong masalah kita. Berarti sikap-sikap saat Bapak Ibu menjalani ujian itu munculkan agar Allah menolong kita. Sekarang saya tanya, sikap-sikap apa saja agar Allah mau menolong kita? Ayo, sikap-sikap apa aja? Tadi apa? Satu, pertama menerima kejadian. Menerima itu adalah sikap Bapak Ibu ingin ditolong Allah. Itu menerima. Lalu yang kedua, sikap-sikap apa saja supaya Bapak Ibu ditolong Allah? Sabar. Sabar itu innallaha ma'as-sabirin, membuat Allah akan memunculkan pertolongan kepada kita. Lalu yang ketiga, sikap apa? Menerima, sabar, apa? Sikap yang ketiga, ikhlas, bahwa Bapak Ibu melakukan segala sesuatu itu hanya niatnya beribadah kepada Allah. Hasil apapun terserah kepada Allah. Berarti setelah ikhlas apa? Empat, tawakal kepada Allah. Terserah kepada Allah, tapi Bapak Ibu ikhtiar semaksimal mungkin dalam rangka beribadah kepada Allah. Silakan Bapak Ibu saat menjalani ujian itu munculkan sikap-sikap seperti itu. Ada pertanyaan? Halo? Oh, silakan. Waalaikumsalam. Ini ada ini ya, supaya nggak ada mic-nya yang bisa jauh ya. Udah. Ini. Nah, coba ya biar. Ini saya buka pertanyaan dulu, tapi nanti kita masuk lanjut materinya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, ini sebenarnya masalahnya sepele.
Oh sepele ya? Iya, cuma ngeselin gitu loh Ustaz. Dan menguji Sepele kesabaran. ngeselin? Iya. Jadi gimana cara menghadapi ujian kalau suaminya suka nonton rajin? Wah. Itu suaranya kencang banget lagi. Udah mengganggu banget kalau Ustaz. Cuma Baik. ya, makasih. Ya, kalau ibu disuruh milih suami nonton rajin atau dia pergi mancing, ibu pilih yang mana? Mancing. Ya di rumah nonton rajin. Ya sudah kalau begitu. Berarti di pikiran ibu, alhamdulillah suami saya masih nonton rajin, nggak pergi mancing dari pagi sampai sore. Kalau sikap ibu menerima, dia akan berubah. Seperti simpel. Jadi gini loh, kalau ibu sulit dengan sesuatu, cari perbandingan aja. Mendingan suami nonton rajin atau suami dugem atau suami karaokean sama temannya. Itu. Jadi nyari perbandingannya yang lebih berat gitu. Kenapa saya ngomong gitu? Itu yang dilakukan istri saya dulu. Ini saya mau jujur ya. Dulu kan saya nggak pernah ngaji, Bu. Saya kan ngaji gara-gara punya masalah dulu itu yang bangkrut, hutang, mau dipenjara. Saya kan gara-gara itu waktu itu. 2008 saya punya hutang 2,5 miliar, saya mau cerai, saya mau dipenjara. Nah, waktu itu kan saya nggak pernah ngaji, Bu. Terus akhirnya namanya orang baru kenal ilmu Al-Quran, lalu saya semangat, saya ngaji itu 3 hari Bapak Ibu. Di rumah guru saya itu saya nginep 3 hari. Terus guru saya nanya ke istri saya, Bu Sinta kok nggak marah? Daripada suami saya dulu Pak keluar nggak jelas malam-malam kemana-mana. Lebih baik meskipun 3 hari dia ngaji. Makanya kalau istri saya itu waktu pertama kali saya ngaji dengan guru saya, Pak ngajinya mau berapa hari? Tanya kan saya. Langsung dia siapin baju. Kalau 2 hari dia siapin baju 2 hari. Kalau 3 hari siapin baju 3 hari. Jadi seperti itu. Jadi istri saya itu secara otomatis cari perbandingan. Daripada dulu suami saya nggak ngaji, lebih baik sekarang dia keluar jelas ngaji. Tuh coba itu. Tapi kan itu bagus rajin Pak Ustaz. Loh ini rajin sama mancing. Bukan masalahnya itunya ya, tapi sikap menerima itu, sikap bersyukur itu nanti akan membuat suaminya berubah. Kenapa bersyukur itu akan membuat suaminya berubah? 31 ayat 12. Nanti ibu latihan lagi. Coba ya, praktekkan. Bulan depan saya tanya, nanti ada perubahannya. Kalau ibu mau jalani. Dah cuma anggap sepele. Quran surah 31, Luqman ayat 12. Ayat 12, apa kata Allah? Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Lihat, kalau ibu bapak benar-benar bisa bersyukur, Allah akan berikan namanya hikmah, pemahaman tentang kehidupan. Terus? Yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Tuh, Bu. Terus? Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ibu ingin ditolong Allah nggak? Coba sekarang ibu lakukan bersyukur. Tapi dia masih cari nafkah kan? Ya sudah, masih cari nafkah. Kecuali udah nonton rajin, nggak nyari nafkah, nongkrong ibu yang pergi, itu silakan ibu. Siapkan aja air panas. Suruh mandi. Jelas Bu? Jadi kata kuncinya adalah sejauh mana kita bersyukur terhadap perlakuan Allah apapun yang Allah lakukan kepada kita. Semakin ibu tanda kutip bisa selalu menerima perlakuan Allah, maka semakin cepat Allah akan memberikan pertolongan. Kita kunci sekarang. Ini bulan depan kalau saya ketemu lagi ibu, saya akan tanya, harusnya ada perubahan. Minimal dia udah nggak nonton rajin, tapi nonton dakwah di YouTube. Baik, ada lagi? Baik, silakan. Digeser itu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaannya nggak jauh dari ibu tadi, Ustaz. Oh iya ya. Tapi saya mau pendapat Ustaz aja. Jadi begini, suami saya udah. Ini suaminya sama atau beda? Beda kan? Nah, suami saya sudah mau masuki masa pensiun. Oke. Lalu dia mau membangun masjid, Ustaz. Wah. Sudah berjalan 1 tahun. Oke.
semenjak dia membangun masjid dia jarang pulang ke rumah. Waduh. Kadang sampai paling cepat pulang itu 3 minggu. Padahal jarak masjidnya itu cuma 100 km. 100 km? Jauh itu. Maksudnya masih dalam kota, tapi masih Ya. satu daerah. Dia jarang pulang. Udah tuh dengan anak-anak juga di rumah. Kalau lewat asik biasa-biasa aja perhatian. Tapi beda dengan yang dulu dia di rumah, Ustaz. Nah, maksud saya, kadang saya kan ada perubahan ini, jadi berpikir sedikit kesal kalau dia nggak pulang. Ya, ya. Tadi waktu ibu itu tanya, oh berarti masih penting mungkin ya suami saya ke masjid. Oh, ada perbandingan lagi. Yang ini rajin, yang itu malah ke masjid kan? Iya, tapi kan maksudnya gini Ustaz, jadi suami saya karena dia mendirikan masjid, dia juga mau jadi marbot, dia bilangnya begitu sama saya. Dulu pernah diskusi, saya bilang nggak bisa begitu, kita kan keluarga butuh perhatian. Ya udah nggak apa-apa, udah di rumah terus anak saya sekarang mau di masjid, begitu tanggapannya Ustaz. Bagus. Nah menurut Ustaz gimana? Bagaimana ya? Kita kan butuh juga Betul. sebagai keluarga, ada perbedaan termasuk ini masalah tadi uang. Nah Uangnya makin bukan sedikit ya. bertambah, uangnya bukan bertambah, sedikit berkurang. Betul. Sedikit, nah maka itu aja Ustaz. Bagus. Gimana? Assalamualaikum. 50. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 58 ayat 11. Surat 58 ayat 11. Terus kenapa ibu nggak ikut aja jadi ke masjid sebagai ketua majelis taklim itu bisa? Nah, ya udah. Tapi karena saya kan ada anak masih balita, masih kecil. Oh, ibu masih punya anak kecil? Masih SD. Dulu balita kan, sekarang udah SD. Jadi saya masih ngurusin anak ini Ustaz, antar jemput, termasuk itu karena bapaknya kan sudah sibuk di masjid. Oh. Segalanya diserahin ke saya Ustaz. Kalau ngomongnya saya juga kan nggak enak, udah tunda aja yang ngurus katanya begitu. Oh iya iya. Oke, kita lihat dulu ya. Coba 58 ayat 11. Quran surat 58 Al-Mujadilah ayat 11. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, buyurlah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Coba saya tanya nih Bu, ini maksudnya apa ayat ini? Sekali lagi, Mas Wali dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, buyurlah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Ini maksudnya apa Bapak? Jadi mendatangi majelis. Ketika Bapak Ibu membantu, melapangkan majelis-majelis Allah, maka Allah akan melapangkan kehidupan Bapak Ibu semuanya. Ini rumus ya. Kenapa saya nggak lapang-lapang? Selama Bapak Ibu ikhlas kepada Allah, maka Allah akan lapangkan urusan keluarganya. Saya tanya, Ibu ikhlas atau jengkel? Kadang kalau lagi butuh, dianya sibuk di masjidnya, saya pakai jengkel. Gitu. Pakai jengkel. Misalnya di rumah Oke. kadang ada masa, ya pulang dulu nanti katanya nunggu ini. Oke. Sekarang gimana kalau kita buat perjanjian? Ibu ikhlaskan, benar-benar ikhlas dari hati. Bulan depan ketemu saya, lihat, Ibu jadi lapang nggak nanti rezeki? Ayo. Kalau nanti ketika Ibu jadi lapang, suami disuruh pulang atau suruh aja nginep di sana? Suruh nginep aja. Oh, udah lapang kok. Coba praktekkan. Ini cuma masalah keikhlasan hati. Karena janji Allah, kalau Bapak Ibu lapangkan majelis Allah, maka Allah akan lapangkan rezeki semua keluarga Bapak Ibu. Tuh. Ustaz mau tanya, kalau suami kita begitu, kita bisa dapat ininya nggak Ustaz? Loh, selama Ibu ikhlas, insya Allah akan semakin lapang. Oh, apa yang suami kita akan lakukan di masjid itu? Betul. Ibu ikhlas pasti dilapangkan. Ibu ikhlas suaminya dalam rajin dilapangkan. Loh, karena semua amalan diterima atau tidak bukan dari masalah banyak atau sedikit, dari ikhlas atau tidak. Sayang Bu, Ibu jengkel ya tetap ke masjid, ikhlas juga tetap ke masjid. Pilih yang mana? Ikhlasin aja. Cirinya ikhlas apa? Tidak jengkel. Kenapa Ibu jengkel? Setan nggak mau Ibu dilapangkan rezekinya. Biar apa? Biar jadi emosi. Akhirnya
Akhirnya nanti suami balik ke rumah, dia marah-marah terus di rumah, akhirnya ikut kesal, udah kamu ke masjid lagi daripada marah-marah di rumah. Akhirnya kan tetap disuruh ke masjid. Benar Ustaz. Iya, sudah. Kadang saya sedikit-sedikit senang juga dan ke masjid. Ah, Masih ada baru pulang. Oke ya, baik kita lanjut. Baik. Tiadalah Allah menyesatkan manusia kecuali manusia itu sendiri yang menutup kebenaran dari dirinya. Kenapa manusia tertutup dengan kebenaran? Kenapa manusia kadang-kadang tertutup dengan kebenaran? Karena Bapak Ibu adalah secara tidak sadar mengikuti hawa nafsu. 45 ayat 23. Silakan. Jadi manusia itu menutupi kebenaran itu untuk dirinya. Padahal kalau hidayah itu Allah buka sebanyak mungkin. 45 ayat 23. Quran surat 45 Al-Jasiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit kalau tidak sesuai emosi. Berarti Bapak Ibu mengutamakan, mengedepankan hawa nafsu. Kalau tidak sesuai dengan keinginan, Bapak Ibu berontak. Kalau tidak sesuai keinginan, Bapak Ibu protes. Seperti itu yang terjadi. Maka kata Allah apa kalau seorang seperti itu? Terus? Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Padahal udah ditegur sama Allah berulang-ulang lewat kejadian-kejadian, cuma dia nggak sadar gitu loh Bapak Ibu. Dibuat sakit, dibuat apa, tapi dia tetap nggak sadar karena dia tetap merasa benar dengan apa yang dilakukan. Akhirnya kalau sudah begitu gimana? Sudah Allah biarkan terus. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas pendengarannya. Terus? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Kalau Bapak Ibu hidup di dunia tersesat, tidak mendapatkan petunjuk, kira-kira bahagia atau menderita? Orang tersesat itu tenang atau bingung? Bingung Bapak Ibu. Allah menutup petunjuk, sedangkan kita ingin bahagia, tapi Allah tidak turunkan bahagia. Kayak gini sederhana lah. Kalau ibu nggak tahu toiletnya di mana, ibu pengen kencing ngebat, kira-kira ibu lari sana lari sini. Ya kalau nggak tahu toilet, padahal ibu udah kebelet, coba bayar. Itu gara-gara nggak ada petunjuk. Tapi pas ibu misalnya udah kebelet, lihat petunjuk kanan kiri lurus, ikuti atau masih lari sana lari sini. Itu orang yang tidak mendapatkan petunjuk itu di dunia montang-manting sana. Pusing, punya masalah ini pusing, belum selesai datang lagi, akan begitu seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, jadi pentingnya Bapak Ibu hidup mengikuti petunjuk Allah. Memang kadang-kadang petunjuk itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Nih paling gampang gini, ibu tuh kalau punya masalah ingin cepat selesai atau ingin sabar? Allah nyuruhnya sabar atau cepat selesai? Tapi ibu kalau punya masalah ingin cepat selesai atau ingin sabar? Nah itu, dari situ aja udah masalah. Padahal kalau sabar Allah nolong nggak? Tolong. Kalau ingin cepat selesai setan menguasai, akhirnya Bapak Ibu frustasi. Jelas Bapak Ibu ini? Ya. Jadi ternyata hawa nafsu itu ya kadang-kadang bisa menutup diri dari kebenaran. Tapi perhatikan Bapak Ibu ya, ketika dua manusia diciptakan, perhatikan, ini penting nih. Ketika dua manusia diciptakan, maka salah satunya akan menjadi ujian dengan manusia yang lain. Benar nggak? Ibu itu kira-kira kalau diuji sama Presiden Putin atau sama suaminya? Kenapa? Nah itu 25 ayat 20. Ketika manusia diciptakan, maka manusia satu akan menjadi bahan ujian dengan manusia yang lain. Memang begitu jadi ceritanya. Jadi ibu jangan kaget ya, bahwa suami ibu adalah ujian, istri bapak adalah ujian, akan saling menguji. Coba silakan. 25 Al-Furqan ayat 20. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad,
melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Oke, perhatikan, Bapak Ibu biar sadar. Oh, lihat apa terus? Dan kami jadikan sebagai kamu sebagai cobaan bagi sebagai yang lain. Berarti kalau Allah ingin menguji ibu akan diuji dari siapa? Dari suami. Ibu tahu ujiannya dari suami? Saya tanya, berarti suami itu yang mengerjakan atau soal ujian? Soal ujian itu untuk dirubah atau untuk dikerjakan? Ibu biasanya ingin merubah suami atau mengerjakan? Jadi ibu kalau dikasih soal ujian sama guru dirubah soalnya begitu? Ibu, soal ujian itu ibu kerjakan. Kerjakan gimana? Ibu jadi sabar, ibu jadi ikhlas. Baru nanti Allah rubah soal ujiannya. Barulah suami berubah, bukan ibu. Ibu tuh tugasnya mengikuti perintah Allah. Jadi sabar, setelah sabar berdoa, ya Allah bolak-balikan nanti suami saya. Nanti baru soalnya Allah rubah. Bukan ibu yang merubah. Emang ibu dulu waktu sekolah dikasih soal ujian pernah nggak dirubah soalnya? Enggak, ibu kerjakan supaya nanti Allah yang merubah. Bagaimana agar Allah merubah? Sikap ibu harus benar dalam menjalani ujian, bersyukur, ikhlas terhadap sikap-sikap pasangan kita. Anak itu soal ujian itu yang mengerjakan. Udah nggak usah rubah anaknya, ibu ikhlaskan hati ibu, maka baru anak otomatis berubah. Saya yakinlah di sini sudah mulai anaknya berubah, suaminya berubah, pasti sudah melakukan, istrinya berubah, gitu kan Bu? Alatnya suami anaknya tetap itu. Jelas Bu? Ya, jadi sebagian kamu akan diuji dari sebagian yang lainnya. Itu ternyata rumus dalam kehidupan begitu. Nggak usah ibu rubah-rubah soalnya, nanti malah jadi berantakan, nggak sesuai dengan kunci jawaban. Seneng banget sih ibu merubah soal. Paham? Sebenarnya soal itu bisa dirubah? Nggak bisa. Soal itu dipakai Allah untuk merubah diri kita. Makanya setiap ujian itu kan merubah diri kita. Orang kaya tiba-tiba dihabisin usahanya, bangkrut, jadi sombong atau akhirnya jadi tidak sombong. Apa yang kau disombongkan? Miskin kau sombong. Kalau kaya masih ada yang disombongkan, kan begitu kan? Saya kaya nggak apa-apa lah, tanda kutip ya. Tapi Allah habiskan karena Allah kasihan. Kalau dia terus sombong terus, mau surga aja nggak akan dapat. Makanya Allah hancurkan usahanya. Akhirnya mau kemana? Akhirnya jadi, iya Pak Bu, awalnya nggak kenal tetangga karena merasa kaya. Itu banyak yang saya habiskan itu. Kemarin di Bandung juga ada yang gitu. Kaya, profesor, ketua dewan etik. Sekarang saya nggak mampu mau berubah. Saya nasihatin, jawabannya apa? Saya ini profesor kok. Lah terus kenapa profesor? Toh kenyataannya sekarang pusing, dia bingung. Akhirnya dia mau ngaji. Jelas nih Bapak Ibu ini? Baik, jadi kita nggak usah rubah soal. Ketika dua manusia diciptakan, maka satu adalah ujian bagi yang lainnya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi anak, istri, suami itu semua jadi akan ujian semuanya. Ya. Bahkan di surat 64 ayat 14 64 surat At-Tagabun. Surat 64 sudah dapat? Quran surat 64 At-Tagabun ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kamu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Tuh, kenapa Bapak Ibu? Ada yang jadi musuh. Nabi Lut istrinya jadi musuh. Nabi Nuh istrinya jadi musuh. Anaknya jadi musuh. Karena akhirnya beriman itu kepada masing-masing. Terus? Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka,
maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berarti kalau salah satu jadi musuh, Bapak Ibu harus ada yang mengalahkan. Mengalah. Kalau nggak ada mengalah, suami istri perang badan, Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu nikah tuh suka sama suka atau musuhan sama musuhan. Ya udah, kalau suka sama suka maafkan, semua atas izin Allah, saling mengalah. Kan Ibu nerima Bapak itu bukan paksaan kan? Kesadaran kan? Sudah, karena namanya saling mencintai, wajar nggak kalau saling berkorban? Wajar, cuma korban perasaan kok, bukan korban yang lain. Aduh, suami saya udahlah, dia udah bertahun-tahun nafkahi kita. Oh iya, sudah, sekarang dia mau ke masjid, biarin. Mungkin suaminya jenuh di kantor, ngitung angka, nonton beracin daripada nonton politik. Saya aja emosi bu kalau nonton politik. Ya udah ya, pokoknya yang kecil-kecil udahlah, semua atas izin Allah, biarkan saja. Jadikan sarana sebagai meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Baik, kita lanjut. Allah ridho kepada hambanya yang melakukan kebaikan. Perhatikan. Allah ridho kepada hambanya yang melakukan kebaikan. Tetapi jika hamba tersebut melakukan kesalahan, maka diizinkan oleh Allah. Dan ketika itu terjadi, Allah membuka pintu tobat, membuka pintu maaf. Coba luar biasa kan? Allah ridho kepada hambanya yang membuat kebajikan. Tapi ketika Bapak Ibu terpeleset, tersesat, akhirnya kan berbuat salah kepada Allah. Tapi Allah siapkan, oke kamu salah tapi saya buka pintu maaf. Coba Allah seperti itu. Tapi jangan menyepelekan ya. Tenang, saya buat bermaksiat, nanti juga dimaafkan Allah, bukan begitu maksudnya. Artinya ketika Bapak Ibu salah melakukan di dunia, Ibu tinggal siapkan niat untuk bertobat, dan Allah pasti terima tobat Bapak dari itu. Ya. Kemarin ada jamaah curhat, Ustaz saya udah gak kuat kayaknya, cukup 3 tahun saja. Jadi waktu itu ada kejadian, dia dipoligami sama suaminya. Terus suaminya janji, udah tenang mah, 3 tahun nanti papa ceraiin istri yang kedua itu. Janjinya begitu. Kira-kira kalau janji suami itu pasti benar atau kadang-kadang salah? Atau salah semua? Terus siapa? Yang nggak salah semua dulu. Nggak, ini untuk kasus dia ya. Akhirnya kemarin dia WhatsApp saya udah nggak tahan Ustadz, ini udah 3 tahun. Ternyata suami saya tetap tidak mau memutuskan. Saya bilang, yang namanya laki-laki itu bu, pasti nggak mau kalau bisa tetap 2. Emang begitu. Makanya ibu bersyukur kalau suami ibu tetap 1. Ini saya mau cerita sedikit. Ini baru kemarin kejadian. Curhat ke saya 3 tahun yang lalu. Terus saya bilang ya udah bu, anggap aja sebagai sarana sabar waktu itu. Terus janjinya apa? Janjinya suami minta waktu 3 tahun. Nah, dia hitung tuh. Kan kalau perempuan kan ingat sejarah kan. Tanggal berapa waktu itu, jatuh tempo tanggal berapa kan? Dia langsung telepon saya, Ustadz ini udah 3 tahun pas. Pas saya tanya suami saya, dia tetap nggak mau. Udahlah, kata suaminya tuh, pokoknya kamu biasa saya kan tetap nafkahi. Nggak bisa Ustadz, saya nggak terima. Ya udah, sekarang ibu pengennya apa? Udah, saya harus pisah sama suami saya. Ya silakan, karena pilihan. Tapi saya sedih Ustadz, kan? Udah, sekarang kan namanya ada atas, ada bawah, ada sedih, nanti juga ada bahagia. Kan hidup di dunia tuh longgar Bapak Ibu. Bapak Ibu dipecat dari pekerjaan, tinggal nyari pekerjaan lain, kan begitu. Udah, sekarang ibu suaminya anggaplah hilang, nanti juga ada lagi. Ya kan, kalau ibu mohon sama Allah, pasti dikasih lagi. Kecuali ibu saya ingin sendiri aja, nggak apa-apa. Kan itu pilihan dalam hidup. Tapi selama hidup di dunia, selama Allah masih membuka pintu tobat, pintu doa, kenapa tidak dimaksimalkan saja? Kau cuma berdoa kok. Ibu punya masalah, ibu tinggal berdoa. Ya Allah, mudahkan urusan saya, jalani saja sudah. Karena Allah masih
fasilitas doa itu untuk apa? Untuk supaya Bapak Ibu dipermudah. Jadi tolong ya Bapak Ibu yakin dengan doa Bapak Ibu ya. Ini kadang-kadang orang doa tapi nggak yakin dengan doanya, ini repot. Ngapain berdoa kalau gitu? Jelas? Jadi Bapak Ibu doa silakan bolak-balikan hati pasangannya. Mau istri mau suami silakan. Silakan bolak-balikan hati anaknya. Minta doa sama Allah. Nggak usah sesuatu untuk merubah. Karena ibu nggak akan bisa merubah orang lain. Yang ibu lakukan adalah Allah yang merubah berdasarkan niat ketulusan kita berdoa kepada Allah. Semakin ibu ikhlas, semakin cepat doanya dikabulkan. Quran surat 18 Al-Kahfi ayat 29. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Semua kebenaran tetap semua datang dari Allah. Terus? Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Terus? Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Berarti manusia dikasih pilihan atau beriman kafir itu takdir? Pilihan. Tapi semua tetap harus lewat izin Allah. Misalnya gini, ibu difitnah orang, bisa nggak ibu marah? Bisa nggak ibu sabar? Nah ibu silakan pilih. Tapi Allah meridhoi yang mana? Yang marah atau yang sabar? Nah ibu tahu ini, lakukan itu untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi manusia itu diberikan pilihannya begitu Bu. Tapi semua kejadian yang menimpa diri kita semua tetap datang dari Allah. Cuman pilihannya tergantung Bapak Ibu semua. Paham ini? Makanya musibah. Musibah itu takdir atau pilihan? Musibah 42 ayat 30. Perhatikan. Coba musibah itu takdir atau pilihan? Quran surat 42 Asy-Syura ayat 30. Apa kata Allah? Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Ayo. Pilihan. Kalau beriman dapat musibah enggak? Enggak. 10 ayat 99. Kalau beriman enggak dapat musibah. 10 ayat 98. Maaf. 10 ayat 98. Quran surat Yunus ayat 98. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya? Apa? Imannya bermanfaat untuk apa? Terus? Lanjut. Ketika mereka kaum yang sudah beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Tuh, berarti musibah itu kesalahan manusia atau tidak? Kenapa Allah ngasih musibah? Karena tidak beriman kepada Allah. Kalau beriman kira-kira dapat musibah nggak? Tidak. Jadi silakan ibu memilih. Jadi tidak mungkin Allah mengazab suatu negeri kalau di dalam negeri itu masih banyak orang-orang yang mengingat Allah atau beriman kepada Allah. Makanya tolong ya, dalam satu rumah tangga, satu rumah aja, satu aja beriman dulu. Biarinlah yang pasangannya masih belum beriman, masih emosi, biarin. Tapi beriman dulu. Kira-kira menurut ibu dulu yang beriman atau suami dulu yang beriman? Nah sudah kalau begitu, berarti suami buat latihan ibu untuk meningkatkan keimanan. Paham ya Bapak Ibu ya? Satu aja dalam satu rumah ada orang yang beriman, udah beres semua nantinya. Ngerti ya? Jadi musibah itu meskipun Allah izinkan, tapi ternyata disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Jelas? Paham ini Bapak Ibu? Baik. Nah, kesimpulannya. Maka kesimpulannya, ingat satu, Allah tidak pernah menyulitkan hamba-hambanya yang beriman. Saya ulang, Allah tidak pernah menyulitkan hamba-hambanya yang beriman. Seperti Nabi Musa, Allah langsung bukakan jalan keluar. Seperti Nabi Ibrahim, apinya langsung Allah dinginkan. Seperti Nabi Zakaria, meskipun mandul, sudah tua, akhirnya Allah berikan anak karena keimanannya. Jadi ingat, Allah tidak pernah menyulitkan hambanya yang beriman. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu punya urusan sulit, cek, kayaknya kita kurang yakin sama Allah. Yang kedua, keinginan merupakan perwujudan nafsu. Betul nggak Bapak Ibu ini? Keinginan kita itu merupakan perwujudan nafsu.
keinginan merupakan perwujudan nafsu. Jika saat berkeinginan menggunakan nafsu yang dirahmati oleh Allah atau nafsu mutmainnah, maka keinginan kita merupakan keinginan Allah. Ketika ibu sabar, berarti bapak ibu sama dengan keinginan Allah. Ketika ibu ikhlas, berarti bapak ibu sama dengan keinginan Allah. Ngerti bapak ibu ini? Allah memberi nafsu kepada manusia tujuannya untuk menguji. Makanya bapak ibu jangan kaget. Biasanya ujian itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Manusia nggak bisa menghilangkan nafsu, tetapi manusia disuruh Allah untuk mengendalikan hawa nafsu. Makanya harus dilatih ya bapak ibu ya. Emang kesel bu, karena kita kan terbiasanya mengikuti bukan mengendalikan, ya kan? 11 bulan ibu memuaskan, cuman 1 bulan Ramadan ibu berusaha mengendalikan. Jadi sulit atau mudah mengendalikan hawa nafsu? Sulit atau mudah mengendalikan hawa nafsu? Kalau ingin bahagia, secepatnya nafsu itu dikendalikan. Kalau ingin menderita, silakan ikuti hawa nafsunya aja seenaknya, ya. Jelas ini Bapak Ibu ini? Kesimpulan terakhir, maka manusia sesuai kodratnya merupakan hanya alat bagi Allah untuk mewujudkan kehendaknya. Sehingga seandainya manusia tidak punya keinginan, manusia tetap dapat melakukan kegiatan. Malaikat tuh tetap melakukan kegiatan nggak? Dia malaikat melakukan kegiatan itu tuh karena keinginannya atau keinginan Allah semua? Karena Allah yang menggerakkan. Ayo kamu sujud, sujud. Kamu nyatat, nyatat. Kan malaikat tuh begitu. Jadi manusia itu meskipun sebenarnya ekstrimnya nggak punya hawa nafsu atau keinginan, Allah tetap bisa gerakan kok. Saya tanya, Isra Mi'raj itu keinginan Rasul atau keinginan Allah? Berarti Allah akan gerakan kan? Jadi Nabi Muhammad sebenarnya mungkin nggak pernah kepikiran juga bisa sampai ke Sidratul Muntaha kan gitu. Haji itu keinginan kita atau keinginan Allah? Kalau ibu sudah dipanggil haji, insya Allah akan dipercepat sama Allah. Makanya ikuti dulu keinginan Allah dalam rangka mengikuti hawa, mengendalikan hawa nafsu. Udah beres pelajaran hari ini. Pelajaran Ihsan 58. Di sini saya udah hampir berapa tahun ya? Ada 2 tahun kali ya? Gak kerasa Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan? Wah, silakan. Kok dari ibu-ibu terus ya, bapak-bapak kayaknya udah gak ada masalah ini. Silakan. Ya. Saat ini saya sudah mendapat pencerahan. Ya. Bagaimana dengan diri kita yang sebelum ini, Ustaz? Maksudnya gimana Bapak Ibu? Coba. Sebelum saya sedang seperti ini, maksudnya bisa mendapat keadaan sadar dan kita. Kita kan masih yang ngomel-ngomel gitu. Sebelum ini gitu kan. Itu dimana apakah kita terus dilakukan kepada Allah seperti apa? Udah gini aja. Saya sederhanakan dulu ya. Kemarin saya juga sampaikan di mana ya, di kajian waktu di mana ya Ustaz? Waktu saya kajian bukan kemarin. Saya lupa kebanyakan. Oh ya ntar. Bekasi. Jadi gini. Sekarang kan yang Allah inginkan tuh ibu sungguh-sungguh istiqomah untuk menuju Allah, betul kan ya? Kan itu dulu ya. Gini aja. Ibu dari berbagai macam banyak kejadian, ada nggak satu kejadian yang selalu membuat ibu jengkel? Ibu pasti, bapak pasti ada. Misalnya contoh sederhana. Ibu tuh paling kesel kalau ngelihat suami habis mandi naruh anduk di tempat tidur misalnya. Itu ya. Nah, udah. Sekarang ibu mau niatkan nggak? Pokoknya kalau suami saya naruh anduk di tempat tidur, saya akan ikhlas dan akan berterima kasih. Bisa nggak begitu? Satu aja. Saya nggak minta banyak, satu. Atau saya tanya, ada nggak hal yang membuat ibu jengkel rutinitas setiap hari, ada nggak? Apa? Nggak, ibu tuh biasanya jengkel marah dengan kegiatan rutinitas itu apa? Ada nggak? Satu aja. Atau ibu sudah sabar semua ini? Suami aja ya. Suami ke masjid. Ibu kan jengkel sekarang. Tolong sekarang
Ibu niatkan, pokoknya kalau suami saya nanti ke masjid, saya akan ikhlas, saya akan berterima kasih kepada Allah. Coba lakukan itu. Kalau ibu bisa satu hal itu aja merubah satu, maka biasanya Allah akan bimbing untuk merubah yang lainnya. Gitu loh Bu maksudnya Bu. Kalau dulu saya tuh paling jengkel kalau pergi kantor macet. Nah, saya rubah sikap saya. Pokoknya nanti kalau saya pergi kantor macet, saya akan berterima kasih kepada Allah. Enggak apa-apa ya Allah, saya terima, saya ridho. Itu akan merubah semua sikap Bapak Ibu nantinya. Jadi ambil satu kejadian yang membuat Bapak Ibu jengkel, yang tadinya ibu biasa marah, ibu balik, sekarang ibu senang. Coba begitu. Tapi karena Allah ya, silakan ibu lakukan. Ibu misalnya, suami nonton Dracin, saya akan berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih, suami saya masih nonton Dracin. Kita lihat, satu sikap bisa merubah sikap-sikap ibu yang lainnya. Ngerti Bu? Itu maksudnya Bu? Biar maksudnya ibu tidak terlalu jauh gitu loh. Aduh gimana ya cara supaya iman stabil. Enggak, satu kegiatan ibu niat berubah untuk Allah, itu akan dirubah dengan suaminya. Ada? Atau misalnya misalnya anak membuat ibu jengkel terus ya, ibu niatin, pokoknya nanti kalau anak saya menjengkelkan, saya akan terima kasih sama Allah. Tapi dalam hati ya, nggak usah depan anaknya ya. Ya Allah, terima kasih. Nggak usah begitu ya. Paham ya? Coba praktekkan. Satu aja ya. Nanti bulan depan saya tanya lagi apa. Ibu udah berubah yang tadinya jengkel jadi tidak jengkel apa? Bisa Bu? Bisa lah. Ayo kita latihan. Kita merubah sikap kita. Tapi karena Allah ya, bukan karena anak, bukan karena suami, bukan karena istri ya. Saya berubah karena hanya menjalankan perintah Allah. Baik, ada lagi? Terakhir satu lagi aja. Silakan. Ya, Ibu, silakan. Coba digeser ya mic-nya, silakan. Ya, satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan dari yang dijelaskan itu bahwa setiap kejadian itu sudah tertulis di lauh. Setiap kejadian sudah atas izin Allah. Izin Allah. Terus? Itu ada nggak suatu kejadian itu bisa berubah? Baik. Misalnya si fulan ditetapkan besok dia celaka. Tiba-tiba si fulan ini sedekah. Salah satu manfaat sedekah menolak bala. Bisa nggak Allah rubah tiba-tiba besok jadi nggak jadi celaka? Bisa. 13 ayat 39. Meskipun semua kejadian sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, tapi selama itu belum terjadi, Allah masih bisa rubah. Makanya ada kodo dan kodar. Kodo itu belum terjadi, kodar itu sudah terjadi. Kalau sudah terjadi bisa berubah nggak? Nggak bisa. Kayak ibu jadi perempuan kan nggak bisa jadi laki-laki. Tapi kalau belum terjadi, bisa dirubah dengan amalan-amalan yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Surat 13 ayat 39. Apa kata Allah? Surat 13 ayat 39. Apa kata Allah? Silakan. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Berarti bisa nggak dihilangkan? Bisa. Jelas ini Bapak Ibu? Paham ya Bapak Ibu semua? Jadi kira-kira suami bisa nggak dirubah? Bisa, selama Allah mengabulkan, selama ibu ikhlas dalam berdoa, suami bisa berubah. Istri bisa dirubah nggak Pak? Bisa akhlaknya, ya istrinya tetap itu aja. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi semua sebelum terjadi, selama doa kita masih bisa dikabulkan, Allah bisa membolak-balikan atau merubah situasi dan keadaan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi dasarnya ibu diniatkan harus semua karena Allah. Kenapa harus karena Allah? Biar selamat. Kalau bukan karena Allah, maka Allah uji. Akhirnya Bapak Ibu jadi celaka nantinya. Ya, jelas Bapak Ibu semua? Baik, kalau sudah jelas, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dimaafkan ini Bapak Ibu semua. Sampai ketemu lagi di kajian pelajaran Ihsan lanjutan. Nggak tahu sampai kapan. Selama saya bawa buku ini berarti masih ada pelajarannya ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.